Lanjut deh. Thank you. Siapa mau mulai duluan? Kalian udah pada ngerjain belum? Udah pada ngerjain belum teman-teman? Aku boleh deh mulai duluan. Udah Udah nih. Kak. Kira Belum, udah, ada yang Tika belum. udah. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi mohon maaf ya, kemarin kita nggak jadi kelas itu karena ada dadakan. Iya. Iya, jadi kita tunggu sampai hari ini. Yaudah yuk kita bahas yuk dari nomor 1 ya. Aku mulai aja mungkin kan kalian. Yaudah. Nomor 1, which sentence is irrelevant to the topic of the passage? Nah ini jawaban kalian apa nih? Aku mau tahu jawaban kalian dulu dong. Gue lupa punya gue apa. Bentar ya. Mana ya? Aku D Kak, tuh ada yang D. Ada jawab dia tuh. Dia tuh kebanyakan D. Ada yang selain D gak? Aku juga D. D semua tuh ya. Udah. Kita bahas ya di sini. Which sentence is irrelevant to the topic of the passage? Irrelevant ya. Irrelevant tuh di sini artinya yang nggak nyambung gitu. Yang nggak nyambung di sini coba kita baca ya. Dari yang pertama deh. Child development refers to the biological, psychological, and emotional changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence as the individual progress from dependency to increase autonomy. Nah, topik yang di sini tuh apa sih? Topik yang dibahas di sini tuh pasti ada di paragraf pertama itu tentang child development itu tadi. Coba kita lihat ke sentence nomor 2 ya. Di situ it is a continuous process with a predictable sequence yet having a unique course for every child. Jadi ini adalah proses selanjutnya dari urutan yang bisa diprediksikan. Maksudnya di sini tuh kayak kita semakin tua tuh kita semakin tahu kalau kita tuh di umur sekian bisa berjalan, di umur berapa kita bisa merangkak gitu loh. Itu di sini bisa bisa diprediksikan. Yet having a unique course of every child. Nah, yang unique course of every child itu maksudnya setiap anak tuh pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi seperti contoh ada anak yang bisa udah jalan nih di umur setahun gitu misalkan. Jadi itu nggak semua bisa diprediksi. Jadi semua beda-beda. Udah pasti salah ya guys ya yang sentence nomor 2 karena nggak nyambung. Topiknya di sini itu tentang perkembangan anak ya. Perkembangan anak. Yang sentence 2 tuh bener ya. Maaf salah. Kedua sebenarnya. Yeah. Terus sentence 3 coba kita baca. It does not progress at the same rate and each stage is affected by the preceding types of development. Nah ini ya ada yang mau lanjut? Enggak, sorry lanjut, sorry. Ya, jadi di sini dijelaskan kalau progresnya itu di setiap tahap-tahapannya itu berpengaruh sama jenis perkembangan sebelumnya gitu. Ini masih membahas tentang perkembangan anak tadi. Jadi nomor 2, jadi sentence yang B, sentence 3 ini benar juga. Terus yang C ya, kita lanjut C. Sentence 4. Mana sentence 4? Because this development change may be strongly influenced by genetic factors and even during prenatal life. Genetics and prenatal development are usually included as part of study of child development. Nah, ini juga masih membahas tentang perkembangan anak ini, child development ini. Jadi nomor yang opsi yang C ini benar. Nah, ini jawaban kita tadi yang D. Kenapa salah? Kenapa nggak relevan? Karena di sini ibaratnya gini, aku boleh share screen nggak, Saf? Bentar. Boleh. Biar bisa jelasin ke mereka. Ya, jadi tadi yang 5 itu kenapa salah? Karena di sini kita udah
bahas topik yang lain gitu. Nah, di dalam topik sentence itu, kok gak ada tulisannya? Bentar, guys. Aduh, lemot. Gini dah. Kalian ingat-ingat aja ya, kalau topik sentence itu, kalau topik sentence itu pasti urutannya begini. Pertama ada topik sentence, itu biasanya ada di awal-awal paragraf, itu disebutkan di situ. Lalu didukung sama support sentence. Nah, support sentence ini bisa macam-macam nanti. Jadi urutannya topik sentence dulu, baru support sentence. Bisa dilanjut dengan topik yang lain, lalu dilanjut support sentence lagi. Yang jelas itu ada topik sentence itu selalu diikuti sama support sentence. Nah, di paragraf 5 tadi kan kita kayak membuka topik baru tuh. Nah, kita merujuk ke program child care itu, program penitipan anak. Nah, ini udah nggak termasuk dalam apa yang kita bahas di sini, topiknya tentang perkembangan anak. Jadi yang opsi D itu kurang relevan, nggak nyambung gitu. Jawabannya ini guys. Aku izin nambahin ya. Bentar, gini. Aku lupa mau nambahin apa. Sumpah aku lupa. Apa ya? Nggak jadi deh. Maaf banget nanti di penjelasan aku tulisin. Aku dari tadi nulis penjelasan, nanti apa yang kirimin. Oke, lanjut nomor 42. Oke, lanjut 42. Oke. Siapa yang mau nomor jawab 42? Share screen lagi, Iya. share screen lagi. Gimana? Share screen lagi. Oh iya. Aku atau Iskandar nih? Besti. Anyway, aku aja ya. Ya, aku udah responding tadi. Wait, bentar. Kamu kasih itu aja, Sob. Apa? Di sebelahnya nomor 41 tuh kamu kasih notes gitu. Ini ada yang nanya nih guys, biasa ada yang nanya, kalau misal kalimat setelahnya bahas child care program tetap irrelevant kah? Tetap, karena mereka balik lagi Iya. ke development. Tetap itu. Karena Ya, itu jadi membahas aku tentang tadi proses ngomongin, pendewasaan. Tawuran beneran. Aku mau nambahin soalnya tadi gini, kalian jangan terkecoh sama, kan emang ini tuh kan gini. Jadi kan emang topiknya itu kan child development ya. Tapi kita nggak boleh selalu patokin sama keyword si child development ini, karena ya buktinya aja nih salah kan di sini nih. Iya sih, child development. Kayak di dalam satu paragraf cuma satu topik, satu paragraf iya sih harusnya. Ini siapa sih? Bukan dari Di mute dulu mic-nya. Admin Sinar Project. Oke, sorry dah. Ya jadi kalian tuh harus hati-hati karena emang cara kita cari yang nggak relevan tuh pertama kita harus nemuin topik sentence, kayak topiknya apa, kan topiknya child development. Tapi kita jangan langsung kayak make a conclusion kalau Ini Safi hilang ya? Saf. Lemot deh ini kayaknya ya. Ya, jadi yang mau disampaikan Safi tadi, jangan terkecoh sama bentuk-bentuk soal kayak gini yang reading comprehension itu mesti selalu diselipitkan gitu loh. Jadi di sini kan kalian kalau nggak fokus kan bisa mengira semua jawaban ini benar karena semua membahas tentang yang ada kaitan dengan development gitu. Padahal yang nomor 5 ini kalau kalian Saf, udah masuk belum? Belum deh, tadi masih nge-freeze gitu. Jadi yang mau aku tekani tadi untuk reading comprehension itu ada 3 harusnya. Yang pertama topik sentence, yang kedua tuh support sentence buat mendukung si topik sentence ini. Terus yang terakhir itu ada conclusion. Itu selalu ada di paragraf akhir atau di kalimat terakhir gitu. Yes. Terus ini ada yang nanya lagi nih, dalam satu paragraf cuma boleh ada satu topik Kak. Iya sih. Apa sih? Wajarnya gitu, karena kalau ada 2 topik atau lebih dari 1 topik, nanti kayak terlalu padat. Malah jadi nyambung kemana-mana kan juga kurang enak tuh dibacanya. Ini Safi belum balik ya?
Udah saya balik. iPad-nya doang. Maaf. Aku double device, terus tadi ada error gitu suaranya. Oke, lanjut. Kita nomor 42. Siapa yang mau ngejelasin nih? 42 ya. Aku Iya. kasih, bentar. Aku mau kasih heads up dulu ya. Untuk kita kan kalau ngerjain soal tuh harus comprehend gitu ya. Comprehend tuh memahami pertanyaannya. Nah, aku tuh kalau ngerjain kayak gini tuh pasti aku selalu salah baca atau kayak aduh on banget, gue kayak suka nggak teliti gitu kan. Nah, kita tuh harus samain, kayak harus ingat kalau ini tuh following, berarti kita bukan nyari main topik atau main idea gitu, berarti kan patokannya tuh dari paragraf terakhir gitu. Nah, coba sekarang nomor 42, kalian jawabannya apa? Wow. Nomor beda nih. C. Pada ngikut lu semua nih, Sas. Aku juga bingung, sumpah aku lupa jawaban aku apa coba. Jawab C, please. Nah, bentar dulu nih. Aku mau lihat dulu jawabannya. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. C paling banyak tuh. Oke. Aku izin masuk ya. Jadi tadi aku, Tania sama Iskandar juga jawabannya beda. Tania sama Iskandar jawabannya E. Aku C. Aku juga, bentar dulu Gilang, kita bahas dulu. Aku personally tadi aku ngebut karena aku sambil ngerjain tugas proker aku lah, ribet kan. Nah, terus aku pilih C karena environment. Terus di sini juga environment kan, tapi di situ juga jelasin kalau yang ini nih, it might also occur a result of human nature and our ability to learn from environment. Berarti kan learn sama adjust kan pasti gini, suatu makhluk hidup tuh kalau misalkan learn, habis dari learn tuh stepnya tuh adjust gitu. Aku sih jawabnya gitu ya, tapi aku nggak tahu. Coba kita dengerin dari opini yang lain. Kalau dari Tania sama Iskandar gimana? Tanya dulu deh, Chan. Gimana aku dulu nih? Ya Allah, Iya, sorry. Jadi aku personally jawab E karena stages in child development kan. Terus di teks itu ada yang, bentar, kalimat mana ya? Bentar. Aku lupa kalimat mana yang ada hintnya buat ke stages-nya child development. Ini gimana? Gimana ya? Bentar. Atas 3 menit. Skandar dulu deh. Ya, aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi gini, the following paragraph most likely itu kita tuh mengira-ngira apa yang sebenarnya didiskusikan di dalam teks gitu. Kalau aku di sini mostly semua itu kita membahasnya tentang stages gitu, tahapan-tahapan atau urutan gitu. Jadi topik kita tuh memang benar perkembangan anak, namun yang dibahas di paragraf itu adalah urutannya, tahapan-tahapan itu. Makanya aku jawab E. Kata sih bakal ngomongin tahap-tahapan tuh apa? Kalau dari Iskandar tadi, aku nggak dengar, sorry. Aku nambahin boleh nggak? Menurutku hintnya itu ada di yang kalimat pertama nih, yang psychological and emotional changes that occur in human beings between birth and the end of adolescence. Menurutku sih gitu, hint buat ada stagesnya, tahap-tahapnya child development. Kalau dari Iskandar gimana? Ya itu tadi, ini nggak didengar. Jadi kenapa aku jawab itu karena iya. Aku dengar sebenarnya. Most likely itu jawabannya kita mengira-ngira. Oke, kalau dari teman-teman ada yang punya pendapat lain nggak dari 87 orang ini? Feel free Tadi nggak apa-apa, kalian langsung unmute aja, bilang ya. Apalagi yang tadi mau jawab C itu kan. Ya, namanya ada yang jawab C, kenapa nih? Ada yang besties. Pick me up. Masih. Kalau C itu aku kayaknya ini. Ada yang jawab nih. Soalnya biasanya emang biasanya emang disarankan dari kalimat terakhir kita. Aku juga dulu
kalau belajar kayak gini aku disetnya dari terakhir ya. Jadi aku juga rada bingung gitu. Kalau kalian yang lain gimana nih? Coba aku bacain si siapa aja nih. Nurul, Anissa, Putih, Jasmine, Nifty. Kalian ada yang berani untuk ngomong gitu? Sama Kak, aku juga cek karena patokannya kalimat terakhir. Kak, bahas produksi dong. Iya, bahas produksi aja kali. Ayo, Iya. mulai dari Boleh. dari A dulu ya. What genetic factors affect child development? Kayaknya itu cuman sekali muncul deh kalau yang Iya. bahas tentang genetik. Di teksnya sekali muncul, jadi kayak kemungkinan besar lanjut paragraf selanjutnya nggak akan bahas itu. Oh ini Baca ya. keseluruhan paragraf emang bahas. Sebenarnya emang sempat bingung yang B sama E. Awalnya aku juga jawab B. Awalnya, sekarang udah ganti E. Kata dia aku sama kayak Kak Safi, karena kata environment di kalimat terakhir dan diajarnya juga ambil dari kalimat terakhir, Kak. Iya. Aku juga pasti kamu bukan. Nggak ada yang siapa yang ngapa. Jadi kita kasih sepakat aja. Oke, lanjut dulu deh. Ini apa namanya? Per apa namanya? Per opsi. Tadi yang B kenapa? Belum. Developmental stage. Aku nih gimana? Mau nambahin boleh? Iya, nggak apa-apa. Ini kan B sama M miripnya sama kayak sama-sama stage. Tapi yang di B ini nggak ada kata child, jadi bisa aja developmental stage ini kayak lanjut ke yang adult itu. Setelah adolescence. Iya benar, kurang Kata child. Ya, terlalu general. Gak masuk toh pick yes. Oke. Yang C, guys. Yang C tadi udah dibahas ya, udah kalian bahas sendiri. Tapi sebenarnya argumennya Iskandar sama Tania benar, karena ini kan berarti kan kalau misalkan ada paragraf baru, berarti kalau ditanya what is the main topic kan berarti paragraf sentence ke pertama ya. Nah, berarti tuh sentence pertama tuh dia mencakup sama dua paragraf ini yang bakal ada sama yang ada di atas sebagai contoh gitu kan. Tapi aku masih I stand by my choice sih, soalnya apa namanya, aku kalau ngerjain yang most likely discuss atau yang following precede gitu-gitu pasti aku ngikutin dari yang ujung gitu. Mungkin kalau aku bisa gini, kalau kita bahas tentang yang di kalimat terakhir, yang environment itu, mungkin aku akan jawab itu kalau soalnya nanti dibahas tentang yang gini. What is the apa yang ingin disampaikan oleh autor gitu misalkan. Itu baru aku jawab yang C tadi. Kalau ada kaitannya dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau si autor, itu baru aku jawab yang C. Kalau ini aku masih tetap ke yang stage in child development. Gimana menurut kalian guys? Aku karena nama terakhirnya kalau aku bayangin ada tuh. Oke, menurut aku mending kita silang dua-duanya, nanti kalau jawabannya aku kirim di Discord ya. Aku tanya ke dosen aku kayak atau apa kayak anyway. Kita lanjut ke nomor 43. Ini Oke. gantian aku yang jelasin. Boleh. Kita baca dulu yang nomor 43 tuh kalimatnya nih, di kalimat ke baris ketiga ya. The bad air can indeed be deadly. Outdoor air pollution both in cities and rural areas prematurely killed 3.7 million people worldwide in 2012 itu kan. Nah, menurutku salah. Menurut kalian apa dulu nih nomor 43? Aku ingin dengar opini kalian dulu. CK. C. Ada yang jawab selain C nggak nih? Jawaban aku 3 dong. Jawaban kamu BCE, please. Iya, makanya. Bentar, aku mau. Nanti aku bahas ini, aku punya ini sih, udah tulis juga. Ya udah terserah, tapi aku pengen nambahin dulu dong.
Oke. Kenapa jawabannya yang C? Karena ini bukan kalimat selanjutnya, maksudnya kayak setelah titik-titik ini, itu kan langsung bahas contohnya tuh. Salah satu contohnya yaitu outdoor air pollution yang both in cities and rural areas, di kota dan di daerah desa, benar desa kan ini, prematurely killed 3,7 juta orang. Jadi itu kayak langsung jelasin contoh kan, jelasin example salah satunya. Jadi jawabannya C, aku mikirnya for example gitu. Gimana kalau Iskandar? Katanya mau jelasin tadi. Safi dulu deh. Ayo Saf. Ya. Alhamdulillah saat gue diajarin basic essay writing, gue nggak tidur walaupun kelasnya jam 7. Tapi gue punya beberapa ini. Ini itu potongan dari apa sih namanya, gue lupa. Cause and effect essay. Jadi cause and effect itu tuh ada 3. Cause and effect doang, cause doang. Nah, ini menurut aku kenapa C, aku juga C sebenarnya. Karena ini tuh ngomongin efek. Karena kenapa keywordnya? Result. Nah, karena terus kenapa nggak D? Kenapa nggak B? Karena selanjutnya masa tiba-tiba ngomongin result? Kode kelas bentar ya, nanti kita kasih bentar dulu. Aku lanjut lagi ya. Nah, kenapa nggak mungkin result? Karena ini udah which result. Nanti kalau baca nanti masa tiba-tiba result lagi. Jadi harusnya result sama example. Karena apa, ini juga apa namanya? Tadi aku bilang apa namanya? Aku lupa. Nih, efek essay. Jadi ada banyak contoh essay. Nah, ini tuh masuknya efek essay karena ada ini result. Jadi ini result dari air pollution and something like that gitu. Ya kurang lebih gitu sih kalau dari aku gitu. Coba habis itu Iskandar nih. Ya, aku boleh share dulu nggak, Saf? Oke. Bismillah ya, semoga bisa. Kelihatan nggak? Bismillah, semoga nggak lemot ya. Jadi untuk ini ya, ini itu termasuk dalam ini materi transition word kalau kalian tahu. Transition word itu ada banyak, jadi ada sequence. Kalau kalian udah tahu, kayaknya udah ini deh. Sequence itu untuk yang tahapan atau urut-urutan. Jadi kayak langkah-langkah gitulah. Ini tuh sifatnya time order gitu. Jadi contohnya itu kayak first, next, terus ada apa lagi ya? Then, after, finally. Nah, ini tuh termasuk dalam sequence gitu. Selanjutnya tuh ada in addition aja. Addition ini buat menambahkan keterangan sebelumnya gitu. Jadi contohnya in addition, ada additionally kayaknya, iya ada additionally. Terus ada for instance. Oke. Aku izin tulis ya nanti di PPT biar bisa dibagi. Besides, banyak sih nih, kalau ini banyak. Furthermore itu juga bisa. Moreover, as well as, gitu juga. Terus itu kenapa ada we? Next. Bentar. Aduh, kok gini sih? Bentar guys ya, sumberku radanya enggak. Atau aku off cam aja ya, biar ini biar lancar. In addition. Wait.
Atau ini aku kasih di Discord aja ya nanti. Keyboardku nggak nyala ini. Kok bisa? Coba Weh. di deh, aku yang nulis deh. Iya ya. Aku stop screen ya. Kamu tulis aja. Aku dikte ya. Kamu yang dikte, aku yang tulis di sini. Sorry. Sampis. Maaf. Tidak boleh. Gitu. Nanti rusak beneran. Keluar. Jadi untuk ini apa tadi? Dimatiin dulu share screen-nya, sorry. Oh iya ya. Thank you. Let's see. Tadi apa aja? Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? kok. Udah. Oke. Tadi abis addition apa? Itu sampai mana? Furthermore. Ada Furthermore. moreover. Tadi aku menulis moreover. Terus ada SOS. Moreover. More. Salah. Gue lupa nulis gimana. More over. Terus as well as ya? Iya. Lalu terakhir itu also. Nanti kalian bisa lihat ini juga sih. Transition word gitu. Nanti ada yang lebih lengkapnya kalian baca. Oke, terus? Ini ada lagi sequence itu addition. Ada cause and effect. Cause and effect ini buat yang untuk menjelaskan sebab akibat. Jadi kayak because, terus therefore, thus, pelan-pelan ya. Dulu dong. Apa tadi ya? Gak dengar, sorry. Cause effect itu buat menjelaskan sebab akibat gitu. Jadi kayak ada semacam kayak misalnya banjir gitu. Nah, kenapa kok banjir? Because bla 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 gitu. Because, okay. Therefore, thus, hence, consequently ya nggak sih? Iya. iya bisa. Terus ada lagi nggak? Iya, kalau pakai consequently bisa, pakai inconsequent juga bisa. Tapi biasanya pakai insequence. Inconsequence. Inconsequent. Sorry. Umumnya tuh cuma ada 4 sih kalau buat teks-teks, buat soal gitu. Yang mana aja nih? Itu baru 3 ya. Yang ini kurang illustration ini buat kalian ngasih visual gitu, ngasih ilustrasi. Biasanya digunakan untuk menjelaskan contoh kayak for example, for instance, terus such as, in case, kayak gitu. Duh, maaf banget, ini keyboardku yang bermasalah. Itu kamu nggak repot. Apa namanya tadi? For instance. As an example. Sebenarnya picture this ya nggak sih kayak? For example juga nggak sih? Ya, for example. Apa tadi? In case, such as. Hypothetically speaking, tapi itu enggak sih. Udah. Ada lagi nggak? In case, such as, ya benar. Udah. Nah, ini umumnya tuh cuma 4 ini kalau dibuat soal-soal gitu. Kalau yang ini, yang lebih advance ada lagi. Ada comparison, ada contrast, sama summary. Ini buat ini sih, buat yang biasa apa ya? Jarang, menurutku ini jarang. Comparison itu bahas persamaan. Beda-beda sih kalau tiga-tiganya ini. Jadi yang pertama itu persamaan, yang comparison tadi, terus yang kedua itu kontras, itu kayak menjelaskan dua hal yang beda. Terus yang terakhir itu aku bilang tadi summary, itu buat menyimpulkan. Tapi jarang sih ini muncul soal. Yang ditanyakan tuh pasti yang sequence atau illustration. Oke. Lanjut. Kita lanjut bahas 843. Kamu tulis juga gak apa-apa sih kayaknya. Apa lagi? Aku udah tulis nih. Tuh. Yang comparison tadi udah belum? Udah.
di ujung. Iya. Oh ya, udah. Oke. Jadi di sini kan itu kan coba kita baca lagi tuh yang 43. Mana nih 43 ini? The bad air can indeed be deadly gitu. Udara yang buruk ini bisa mematikan. Nah, setelah kata ini sebenarnya teks ini minta apa sih? Minta kita menjelaskan secara kontras atau membuat kita mengilustrasikan atau yang lain nih? Kalau aku pribadi memang benar jawabannya, for example, karena setelah itu kita dijelaskan kayak contohnya adalah outdoor air pollution, mau itu di kota maupun di tempat-tempat desa, itu dijelaskan di situ. Jadi aku lebih ke jawaban yang ini, yang illustration tadi untuk menggambarkan, untuk memvisualisasikan the bad air can indeed be deadly itu. Soalnya kalau kita pakai yang lain kayak in addition itu kurang cocok sih. Kalau however itu kan bukan untuk mengkontras gitu, jadi kurang relevan sih menurutku, jawabannya tetap di C. Oke. Lanjut nih. Aku izin nambah ya. To dump it down. Kan tadi dia udah bilang ya. Oh tadi kamu jawabannya C bukan sih? Iya, C juga. Oh dia jawabannya C ya. Oke benar-benar. Berarti jawabannya kan C kan? Sorry. Sebenarnya bisa gini. Sebenarnya untuk mengkontraskan itu juga bisa. Kita jawab as a result itu juga bisa sih. Maksudku bisa masuk aja gitu. Cuman kurang tepat sih kalau kataku. Yang lebih mantap untuk dimasukin itu, for example. Kayak tadi aku udah ngomong, soalnya dia tuh sudah dari result, jadi kayak rada nggak doesn't make sense to me. Terus kalau to dump it down dan kalian pengen pakai sistem dicoret, D sama E itu kurang lebih sama artinya. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalian kalau misalkan mau yang ngerjain cepet sih, menurut aku kalian comprehend dulu pertanyaan pilihannya. Terus kalau misalkan emang ada yang sama, menurut aku itu salah gitu sih. Karena ya menurut aku gitu sih. Kok hilang nggak ini gue? Iya hilang. Aduh sorry, bentar. Apanya yang hilang? Ininya. Iya barusan hilang. Sorry aku keluar tadi. Santai. Soal ini enggak, yang soal konektor tadi yang transition text itu ada yang mau ditanyakan enggak? Yang tadi kotak nih. Feel free to ask. Kelihatan nggak ini? Nanti kalau kalian nggak kelihatan gitu tulisan gue, nanti kalian tulis yang bagus deh, yang bagus. Nanti aku kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Tepuk tangan. Oke, nomor 44 siapa mau? Kania? Aku mau. Tadi pada jelasin panjang lebar. Gimana ya? Buat 44 nih. Kemarin aku udah jelasin di Discord sebenarnya, tapi kalau ada yang nggak mentengin ini aku jelasin lagi ya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu jawaban kalian. Pasti bakal banyak yang jawab D atau E nih, gimana? Pasti B atau D sih. Iya, B, D atau E lah. Iya. D. Oke. DK. Oke. D juga. D. Banyak yang D. Nah, yang B nih. Ada yang B juga. Nede sama Nurul. Nede ini. Oke. B. B sama D ya. Tadi emang kok aku tadi bilang ada yang jawab Yang jawab ini Safi bisa. Hah? Siapa? Kamu jawab Safi, kamu jawab dangerous. Gimana sih? Kan aku bilang ngantuk. I'm sorry. Jadi tidak lagi. Aku jelasin aja ya nomor 44 kenapa kok. Oh, aku jawabnya B kemarin di Discord. Jadi gini. B itu kan artinya bad, difficult, atau bisa juga jawabannya tuh genting atau kayak ya buru-buru. Nah, mari kita baca kalimatnya. With 2/3 of the population expected to live in cities by 2050, the need to ease urban pollution is is particularly bla 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 kan. Nah, ini kenapa aku yang acute? Karena ini nih
setelah tanda koma aja deh yang perlu difokusin. The need to ease urban pollution is particularly acute. Nah, kenapa kok bukan difficult? Karena yang difficult itu tuh usahanya untuk ease urban pollution gitu loh guys. The attempt to ease. Tapi kalimatnya ini kan the need to ease. Kayak butuhnya untuk mengurangi. Gimana ya, kebutuhannya gitu loh. Jadi kebutuhannya tuh nggak susah dan nggak dangerous. Jadi harusnya tuh lebih ke acute, lebih ke genting. Jadi kayak kebutuhan untuk meng-ease urban pollution itu genting. Gitu guys. Gimana guys? Paham nggak nih? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak nih? Paham. Aman Kak. Oke. Oke. Iskandar hilang. Iya. Aku kayaknya tadi tuh aku rada kurang nyambung. Yang nomor 45 mungkin Iskandar boleh. 44 kali. Iya. 45 nggak sih? Ini kita bahas 44, kamu one step Enggak. Kan further. selesai kan? Kan selesai kan? Oh, udah aman semua nih. Mau lanjut aja. Lanjut ya. Ya udah nggak apa-apa sih, aman aja. Lanjut aja ya. Ya udah gitu. Iskandar Cek. boleh. Halo? Hai. Off cam aja nggak apa-apa daripada biar nggak lemot. Yaudah ya, aku ya maaf. Nih, nggak tahu kepanasan kayaknya. Kok error semua ya. Iya, jadi aku juga awalnya juga jawab D. Kalau kamu ini, aku sama Tania tuh ini sempat chat sih soal ini. Aku jawab D, dia jawab B. Gimana ini nomor berapa nih? Bentar, ini nomor berapa? 44. Kita udah lanjut 45. Kita udah 45. 45 aja, 45 aja. Yang kamu Sorry, soalnya udah pada yang jawab D, kenapa salah? Bener kata si Tania tadi, ini kalau diartikan itu bukan ini mungkin kalau kalian cocok-cocokan lah, cocok logi itu cocok aja sih dan enak gitu daripada yang lain. Tapi secara arti itu nggak bener. Itu lebih bener dijawab dengan lebih cocok dijawab acute. Jadi di situ artinya kan ini tuh kondisinya gawat gitu kan, di situ sudah disebutkan the population expected to live in cities by 2050. Nah, itu berarti kan kita harus cepet-cepetan gitu loh. Nah, kata yang tepat buat mendeskripsikan kata gawat itu adalah acute tadi yang B. Kalau yang A, yang C juga nggak make sense sih. Itu dari aku sih. Lanjut aja nomor 45. Aku mau benerin ini dulu ya. Aku live dulu boleh nggak? Nanti aku jalan lagi. Oke. Tania deh. Nomor 45. Aku masih kurang yakin sama jawaban aku. Aku juga kurang yakin jujur nih 45. Gimana ya? Tapi menurut kalian dulu deh, aku pengen lihat jawaban kalian dulu. Oh, oke. Kalian apa nih? Bentar. Oke. Oke. Kalian bentar buat kalian yang mau live duluan nggak apa-apa kalau udah waktu maghrib, nggak apa-apa kok. Maghrib? Ada yang mau izin? Nggak apa-apa. Oh iya, untuk kodenya gimana nih? Bentar, aku chat dia aja. Bentar, aku tadi nggak nemu namanya soalnya. Udah. Bentar. Kayaknya Iskandar nggak bisa jelasin ya, tapi tadi aku sih sempat nanya nomor 45. Jadi kita baca, kita analyze bareng-bareng, dan kita lihat jawabannya. Ini terus bukan. Kamu aja dulu deh, bentar aku. Oke. Bentar. Mana tadi yang izin? Ini dia. Oh ya, jawabannya itu aku A. Iya benar A. Oh, dianya udah live. Astaga, gimana ya? Jadi jawabannya A. Kalau according to siapa namanya? Iskandar. Karena ini tuh plural. Ya plural. Gimana sih ngomongnya plural? Kok bisa ngomongnya di channel? Oke, lanjut.
Iya, aku mau chat DC-nya. Bentar. Jawabannya A, karena ini tuh plural. Tapi aku kurang ngerti nih, kenapa ya? Pokoknya aku dijelasin sama Iskandar cuma katanya itu plural. Mana sih 45 ya? Bentar. 45. Manager, where it's small, the city has seen some air pollutants. Kok bisa plural? Ya, karena some. Coba aku dikasih tahu Iskandar gitu. Padahal kemarin dia bilang ke aku dia jawab pollution yang B. Gimana? Aku Gimana juga sih? Bentar. Iya, kayaknya sih karena some ya. Iya. Bisa kayaknya karena some deh. Itu jadi Karena plural. some pollutants. Ya boleh sih, boleh. Ini kalau misalkan emang rada kurang jelas, iya pollution itu noun. Kita buletin dulu, nanti kita tanya lagi sama Iskandar. Soalnya Iskandar lebih jago banget grammarnya. Kalau gue, ya biasalah. Oke. Bagi aku yang nggak dapat grammar sama sekali di jurusan. Lanjut ya, nomor 46. Gimana nih 4? Kita Aku udah gantian. Gimana apa? Kita Ada yang nanya. Oh, sorry, salah tadi. Jawab tadi. Oke. 45 kita buletin dulu, nanti kalau misalkan Iskandar udah datang aku tanya lagi. Kita masuk ke 46. 46 kalian jawabannya apa? Gantian lah. Hah? Gantian. Tadi siapa sih yang jawab 45? Oke. Oke. Gimana guys 46? 46 jawabannya apa? Coba di chat. B. 46 aku B. Ada banyak yang jawabin ya. Langsung aja aku jelasin ya. Emang sih kita semua jawabnya B. Aku Safi, Iskandar jawab B. Karena udah jelas ya di sini mana nomor 46, kita baca bareng-bareng aja. Rules to make cars and fuels cleaner help achieve the reductions. Blah blah blah, langsung masuk ya. However, the city still struggles with air quality issues. Nah, however itu kan artinya kayak untuk menunjukkan kata sambung yang kontras gitu kan. Dan di kalimat ini sebelumnya tuh udah rules to make cars and fuels cleaner. Maksudnya kayak aturan untuk membuat mobil dan fuels itu apa, bahan bakarnya ya, lebih bersih untuk biar lebih aman buat environment. Itu udah ada, tapi di kalimat setelahnya, the city still struggles with air quality issues. Kotanya ini masih struggling sama air quality issues. Itu kan kontras tuh. Jadi yang paling cocok di sini B, however. Gitu. Oke, ini aku udah tulis nih ya. Kalimat ini kontras. Yes, contrast. Oke, lanjut. Jelek warnanya bukan merah. Mungkin aku mau bahas per ininya kali ya, apa namanya, per poin-poinnya. Per jawaban, oke silakan. Oke. Such as ini kan tadi illustration ya, itu contoh. Biar kalian ingat kali atau contoh. Kan such as itu kan contoh. Terus likewise tuh sama nggak sih, kayak similarly gitu? Iya, Similarly sama. Mungkin kalian butuh seperti gitu nggak sih? Seperti, lebih ke seperti. Apa moreover tambahan. Moreover tuh and. Halo. Aduh. Welcome back. Therefore itu tadi apa? Lupa. Therefore. Jadi. Oh, jadi ya. Jadi berarti ini conclusion ya? Ya, conclusion. Ini conclusion. However tadi kan namun ya. Itu untuk menunjukkan yang kontras. Oke. Iskandar udah balik belum? Halo. Bilang. Oke, lanjut aja. Iskandar tadi kita lewatin nomor 5. Boleh minta tolong nggak? Halo? Mana? Nomor 45.
bisa dijelasin lagi nggak? Tadi aku- Kenapa kok jawabannya yang A, yang pollutants? Iya, karena aku udah bilang itu bentuknya plural. Soalnya yang pollution itu bentuknya noun dan nggak cocok kalau dimasukkan setelah the city has seen some air gitu. The city has seen some air kan? Enggak sih? Bener. Masuk nggak sebenarnya? Tadi katanya apa? Nggak masuk ya. Berarti tadi yang ngomong benar tuh karena pollution itu noun. Oke, lanjut ya. Berarti benar tadi aku jelasin ya kalau itu tuh plural. Kalau mungkin kalau kalian mau jawab pollution itu bisa benar karena ini mungkin kalau di kata decline-nya itu nggak ada, kita bisa pakai itu. Jadi langsung aja, the city has seen some air pollution by 98% gitu. Oh iya ya. Kalau jadi intinya kalau mau pakai B itu tuh decline-nya nggak ada gitu kan? Nggak? Oke, lanjut ya. Nomor 47. Nomor 47 jawaban kalian apa? Halo. Saya jawab E. Kan E. Aku kok beda sendiri ya kenapa? Iya, kamu sendiri yang beda. Iya, kenapa ya? Aku lupa. Kamu jawab. Nanti aja deh. Oke. Coba Tania, lanjut. Apa aku? Hmm. Jadi ya, aku sama Iskandar sih jawabnya E. Beda sama si Safi. Jawabnya D, prevails. Aku juga heran kenapa. Nah, menurut aku, personally, aku jawab yang E, ini 47 ya. Kita baca ya. Langsung dari, suggesting the fight against air pollution remains a challenge for cities dealing with. Nah, gini. Safi tadi tuh kan, gini, aku jelasin aja. Safi itu mikir yang A, B, C, dan E, stays, keeps, lingers, sama remains itu artinya sama. Ya emang sih, artinya kayak menetap ya, menetap. Gimana ya, tetap gitulah. Tapi menurutku kalau dijawab diisi stays atau keep sama lingers itu kurang nyambung karena nggak sesuai konteks. Gimana ya jelasinnya, kayak stays a challenge itu juga kurang masuk sih menurutku. Penjelasan lebih lanjutnya yang kemarin jelasin itu Iskandar sih. Aduh, hilang lagi anaknya. Ya, biasalah. Mau oke. Gimana ya Safi, kok kamu bisa jawab dia sendiri nih? Karena Unik nih kamu nih. aku buru-buru jadi terbesar lah, biasa aja lah. Oke, berarti jawabannya E ya. Thank you, Tania. Ya benar ya guys. Oh iya, mungkin kalian ada yang mau nulis artinya ini tuh win. Terus lingers itu stay. Makanya sebenarnya tuh artinya sama, cuma diction-nya aja sih yang nyambung sama Addiction-nya. intinya gitu sih. Nanti pakai merah. Lanjut. Kita ke teks selanjutnya guys. Teks tentang land use. Ini specialty pun nih land use. Gimana nih nomor 48 ya, kita mulai aja ya. Nomor 48 kalian ada yang jawabannya nggak? Kamu jawab 2 lagi nih. Iya, diamlah. Oh iya, aku tahu apa jawabannya, aku ingat. Kamu jawabannya apa? Aku C. Kamu C. Oke. Aku C sih. Cuma aku nggak mau E gara-gara itu nggak ada keywordnya. Jadi sebenarnya tuh aku lebih leaning ke C. Ya. Ini juga pada jawab C sih. Aku jelasin ya kenapa yang E bukan jawabannya. Menurutku ya. Jadi yang E itu, problems concerning urbanism are often neglected and forgotten. Itu emang ada ya di kalimat awal di paragraf pertama. Kalau paragraf pertama, kalimat pertama di teks itu. Cuma kalau dibaca kelanjutannya, ini lebih ke tentang land use atau ya geologicalized tweets can be useful for urban planning. Ini teksnya tuh lebih ke planning untuk urban planning ya, benar sih. Dengan cara menganalisis data-data
Twitternya orang gitu, maksudnya kayak mereka nge-tweet, jadi kan bisa ketahuan tuh mereka tuh nge-tweetnya pas lagi di mana, jadi bisa ketahuan di wilayah ini tuh ada berapa orang, di wilayah situ ada berapa orang, ramenya juga kapan. Makanya jawabannya lebih ke C, bukan E. Karena E ini kan hanya problems concerning urbanism are often neglected and forgotten. Sementara di teks selanjutnya itu semacam udah jelasin solusinya nggak sih? Bisa solusinya adalah geolocalized tweets gitu. Gimana guys? Apa Safi mau nambahin? Gimana? izin nambahin ya. Iya ya. As we all know, kan main topik, Apa tuh? biasanya Kaget. main topik itu dicarinya dari kalimat pertama kan. Terus aku sih carinya pakai keyword. Aku pakai keyword urbanism sama Twitter. Karena kita kan ngomongin itu kan. Lihat nih. Sorry. Mana ya? Urbanism sama Twitter. Nah, di sini kan yang memakai Twitter tuh cuma 2. 3 deng. Terus aku sih ngitungnya, aku lihatnya gini. Karena di sini kebanyakan keywordnya urban sama Twitter, aku pilihnya C. Karena ada tweets sama urban. Tweets, Gitu aja. localized tweets itu ada Iya. di paragraf 2. Yes. One of my tips or tricks. Tips or tricks. Ya, mungkin kalian harus mulai dengan cari keywordnya dulu. Dan kayak apa sih namanya? Ya, makasih. Kalian harus coba cari keywordsnya dulu dan lihat apa yang emang sering ada di setiap kalimat gitu loh. Di sini kan yang sering muncul. Ya, gitu sih kurang lebih. Jadi nomor 48 aman ya? Aman deh, lanjut aja deh. 49. Waduh. Iya ini aku udah jawab. Aku ya yang bingung. Bentar, aku lupa jawabanku. Bentar, aku cari jawabanku. Hilang. Mana jawabanku 49? Ya, I found it. Kalian jawabannya apa nih? 49. Coba aku yang tahu. Pada banyak yang jawab ya. Which of the following is not true? Aku tuh tadinya mau jawab E. Aku malah bingung antara B sama C. Oke. Ada yang beda nih. Udah dulu deh kayaknya ya. Oke. Jawabanku itu gimana? Ada yang ngomong tadi? Iskandar. Udah balik? Oke. Aku sih, personally, aku jawab B. The focus of the study is land use in Manhattan. Bentar. Oh iya, ini is not true. Nomor berapa nih? 49. Yang C itu udah 48. Kenapa? Udah. Iya, 48 udah tadi jawabannya C. Bentar, aku salah paham soalnya. Ini not true ya, salah-salah. Aku mikirnya, bentar. Kalian, Safi dulu aja deh. Itu jawab. Aku sih tapi aku belum jawab. Soalnya aku belum yakin. Kalau Iskandar? Aku B. Aku juga B, kan. Tapi, gini, aku boleh jelasin dulu kan? Iya, gak apa-apa ya. Oke. Ini kan which of the following is not true about study. Tadi tuh aku tuh mikirnya ini soal yang apa yang bukan jadi bahasan utama, salah paham. Cuma aku tetap di B, the focus of the study is land use in Manhattan, Madrid, and London. Tapi menurutku focus of the study ini land use aja, nggak terpaku di Manhattan, Madrid, and London gitu kan? Ya kan? Kayak cuma yang Manhattan, Madrid, sama London itu cuma contohnya si author yang emang di-include di teksnya gitu. Menurutku sih gitu. Kalau Iskandar gimana? Kalau aku gini, karena ini kan dibahas tentang yang bukan ya, which following is not true about this study. Nah, ini kan di sini kebanyakan yang kamu juga baca yang A, yang C, yang D, dan yang itu semuanya bahas tentang geological gitu. Sedangkan ini yang di sini tuh fokusnya nggak
ini not true-nya yang opsi B ini karena nggak semuanya fokus tentang studi in Manhattan, tapi juga ada ya. Ya. Ya gitu. Ini Bener. gini kan ya, Gimana? Safi mau nambahin nggak nih? enggak sih aku aman sih. Berarti jawabannya tadi B ya? Mm-mm. B. Kalau kalian paham nggak nih? Kalian semua paham nggak? Aman nggak nomor 49? Tapi kak yang B itu bukannya ada di paragraf ketiga kalimat kedua. Iya ada. Cuma bentar. Draft ketiga. Mm-mm. Iya. Salah pencet. Bentar. Iya tadi kayak tadi diomongin si Frias Martinez siblings itu Heeh. lebih ke contoh nggak sih tadi katanya kan ya, bukan emang fokusnya di situ. Kayak mungkin ada researchers lain yang fokusnya nggak Mata di lain gitu. Nah, the focus of the study berarti kan focus of the study bukan focus of the Frias Martinez siblings study gitu. Jadi studinya tuh fokusnya tuh ke land use-nya, bukan land use in Manhattan, Madrid, and London, tapi ke land use-nya doang gitu. Jasmine paham nggak nih jadinya? Oke, Oke, Kak. lanjut nomor 50 ya. Kalau 50 jawaban kalian apa nih? 50 jawabannya apa, 50? D. Biasa aku juga. Kecepatan. Oke, lanjut ya. Aku izin masuk ya. Iya, it's pretty obvious nggak sih jawabannya D. Dan dari kalau kita lihat sama opsi-opsinya juga emang asbun semua kan. Nggak ngomongin Facebook, nggak ngomongin argue, dan reflexive activity juga nggak ngomongin. Persuade juga nggak. Dan ini nggak ada ngomongan sama ilustrasi the urgency. Nggak ada omongan urgency sama sekali. Jadi kalaupun emang rada bingungin bisa pakai coretan. Lanjut ya. D. Oke, kalian semua benar, guys. Keren. Lanjut ya. This text would probably be found in... Menurut kalian jawabannya apa nih? Kira-kira teks kayak tadi tentang land use ini, kira-kira nemunya di mana? Ada yang jawab A. Oke. A atau ada jawab selain A gak? Nurul sama Gilang jawab A. Kira-kira apa sih yang cocok sama ini? Ini cocoknya ditaruh di mana gitu? A popular science magazine, a brochure, academical journal, a newsletter atau a tabloid? Ini cuma 2 orang nih yang jawab A. Oh iya, bentar Zizi jangan keluar dulu, bentar. C. Oke, nggak apa-apa. Kenapa pakai frown face gitu? Nggak apa-apa, kita semua belajar. Tuh, banyak kan A, tapi ada yang jawab D sama C tuh. Ini siapa yang mau bahas? Iskandar deh. Oke ya, aku jawab D D. tuh. Nah. Oke. Aku bahas ya, 51, this text will probably be found, itu kita urut aja deh dari A. Langsung bener dong. Iya, bener-bener jawabannya A. A popular science magazine. Nah, kita coba bahas aja sih, yang B kenapa salah. Karena biasanya brosur itu tempat buat ini, bukan tempat buat kita ngomongin satu hal yang ini, yang kayak gini, tapi lebih ke iklan sih, ke advertisement kalau brosur itu. Kalau yang C ini kenapa salah? Karena di sini bahasa yang digunakan itu nggak formal. Kalau kita tentang academic journal itu pasti jawaban teks yang diberikan tuh pakai bahasa yang formal gitu. Biasanya ada istilah-istilah ilmiah gitu. Terus di sini kan udah kelihatan tuh kenapa bukan academic journal, karena di situ ada kayak kutipan seperti di teks automatically determines yang dikatakan oleh researcher. Nah, itu kan bukan ciri-ciri dari academic journal. Terus kenapa newsletter? Ya nggak sih, nggak akan muncul di
ini kalau istilah Bukan. isu tabloid juga enggak. Oh, enggak ya intinya ya. Ya, jawabannya A. Jadi Kalau tabloid itu lebih ke berita nggak sih? Ini kan bukan berita. ya, ini kan lebih ke fun fact atau something kayak yang udah di research tapi bahasanya nggak formal, jadi nggak mungkin di academic journal dan lebih kayak trivial things gitu loh, trivial facts gitu. Oke, lanjut. Berarti aman ya nomor 51. Kalau 51 ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut. Aku juga nggak bisa nih yang kayak gini nih, aku salam dulu. Sekarang udah pinter. Lanjut aja deh yang 52 langsung. Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya. Aman ya? Oke. Oke. 52 kalian jawabnya apa nih? Boleh di chat. This passage is langsung B. Cari tone. Ya, Neutral. Cari tone susah gak sih? aku izin nulis jawabannya apa sinonimnya ya. Tadi kayaknya aku lihat, aku nulis tahu. Tapi kayaknya hilang deh. B itu. B semua. Oke, ayo. Oke. Yang selain B ada nggak? Ada yang nggak B? Kamu Aku cek. C itu. Oke. D. Oh no, kannya hilang. Kita nggak Udah. mau share kode dulu nggak? Share kode kelas. Oh iya. Kamu D. Oke. Lanjut aja kali ya. Iskandar mau jelasin kan nih? Ya, aku mau jelasin. 52 kan ya? Ah. Ntar sebelumnya aku jelasin ini kode kelas dulu. Oh iya. Untuk 933 ya guys. 933-nya aku ketik di chat. Yang aku bahas ya 52. The tone of this passage is. Ini jawabannya yang bener. Tanya udah masuk. Ayo Tan, kan kamu selalu Di apa? belum bahas. Oh, nomor berapa nih? 52. 52 sih aku ngikut Safi sih jawabannya D yang didaktik. Gimana bacanya didaktik? Karena didaktik. siapa tuh? Didaktik. Karena didaktik itu lebih ya sih edukatif. Lebih untuk ke didaktik kan artinya kayak untuk teach gitu. The purpose-nya itu untuk teach. Dan ini kan knowledge. Dan kalau neutral itu tuh biasanya kalian tuh most likely found tuh di itu deh, argumentative passage gitu loh, kayaknya. Ya nggak sih? Ya, jadi kenapa jawabannya D? Karena mostly dari semua teks yang dijelaskan di sini itu kita ngasih tahu, kita mengeducate, kita memberi wawasan kepada yang pembaca gitu, the readers. Kalau A sama C sebenarnya apa? Yang A itu keras, apa ya? Kayak aku tulis juga ya. Itu lebih ke root nggak sih kalau harsh itu? Iya. Root. Kalau satirical itu kan benar-benar mocking, kayak menyindir lah. Kan nggak ada sama sekali nggak ada yang menyindir di teks tadi. Kalau neutral itu sifatnya netral, tidak ini, nggak memihak. Dan itu nggak nyambung sama teksnya. Kalau BCE biasanya ada di teks apa, Kak? Kalau critical, gimana? Kalau critical juga nggak terlalu banyak mengkritik sih. Kalau BCE yang netral biasanya ya bukan neutral itu teks yang lihat di mute ini. Tolong lihat. Guys di mute dulu guys. Kalau kita duduk di sini lagi, oke?
pasti Gimana nih? Ya itu di mute dulu dong, siapa itu? Lia boleh tolong di mute dulu nih, biar bisa lanjut. Udah belum ya? Udah kok, udah. Udah ya? Tapi itu ya BCE ya, kalau yang neutral menurutku lebih banyak yang teks yang argumentatif gimana ya, kayak menunjukkan dua opini, tapi authornya tuh nggak memihak salah dari nggak memihak opini manapun gitu, jadi kayak gitu neutral. Kalau yang CE gimana guys? Nanti jelasin. Ini Ya. anu sih, semua tuh bisa ada di deskriptif. Kalau menurutku sih semua ini kayak ABCD ini pasti ada kayak gini. Cuman ini bagus sih cara pembukaan soalnya pakai the tone of this passage gitu. Jadi irama dari teks ini gimana gitu. Oke. Hmm, Iya nih. ya sih, teks deskriptif gitu guys. Critics. Mungkin kalau critical tuh biasanya aku nemu kayak apa ya, lebih ke scientific sih. Tapi yang Ya. scientific Iya. yang kayak ngomongin science banget gitu loh, kayak soal-soal IUP. Itu kalau nggak salah biasanya kayak gitu tuh. Terus Yang analitis itu, hmm, yang benar-benar research banget. terus kalau satirical itu tuh mungkin lebih ke kayak anekdot dan itu jarang keluar sih. Kak, kalau bahas isu politik biasanya tone-nya apa, Kak? Nah, itu kan sama bahasannya sih. Tapi bisa critical, bisa Bisa satirical. critical juga gitu. Aku sih kalau politikanya lebih ke critical sih. Oke, kita lanjut ke nomor 53. Tapi itu tetap mengacu ke ini ya, ke bentuk teksnya ya nanti. Tadi nggak semua isu politik itu jawabannya bisa kritikal atau Ya, Depends on the kalau context. dibaca dulu guys teksnya. Iya. Oke. Kita aman ya yang berarti yang nomor terakhir ya ini. Ini. Bentar guys, kelilipan. Aman ya. Aman kok, aman tuh. Udah oke, thanks Kak, oke. Kita lanjut ke nomor 53. Gimana kalian 53 jawab apa kalian? A. Oke, Nurul, thank you. Ya tadi yang gercep Nurul aja nih, keren banget. Nanti ada hadiah buat Nurul. Bukan hadiah sih, kemungkinan dapat hadiah. oh ya guys, berhubung bahasa dia, jadi nanti dari bersinar tuh kita ngadain giveaway gitu buat kalian yang aktif dan beberapa kita akan bagi-bagi beberapa tryout. Ya, Saf. Iya. Kenapa gue dipanggil? Iya. Ya, jadi nanti ada giveaway buat kalian yang aktif dan juga diambil dari beberapa yang random lah. Tapi Nggak random juga, yang aktif lah. oke, Iya. ya yang aktif. Jadi kalian harus aktif. Nanti kita kasih hadiah. Hadiahnya doa dapat masuk. Wih, amin. Enggak lah, kalian semua udah berdoa lah. Jangan gitu lah Kak Safi. Oke, dapat nih, semuanya dapat. Ya, jawab ya. Kita bahas nomor 53. Kenapa A? Gini, mana nih 53? Most of them ini kan ini merujuk ke mereka ya. They, iya. Doa aja. Kenapa nggak Ada B? yang nanya kenapa nggak B? Kenapa nggak B? Karena relating itu harus dikaitkan sama to be, nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi kalau kita pakai are relating itu nggak cocok. Kalau kita ini secara grammatical itu harus ada gini. Kalau gini, most of them are relating the peoples itu baru bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa karena itu nggak sesuai. Oke. Yang C itu nggak bisa juga karena di sini karena ini singular. Harusnya kalau mau jawab ini itu pakai S, relates itu baru bisa. Most of them relates to people itu baru benar. Karena di sini relate berarti tetap salah. Kalau yang D sama E itu udah pasti salah ya karena nggak sesuai ini gramaticalnya. Salah. Oke, lanjut. Bentar, aman nggak nih nomor 53? Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi Febri Susiantika udah paham nggak? Kenapa nggak B?
Aman Kak. Oke, aman semua ya. 54. Lanjut ya 54. Aku dong. Oke. Bentar, aduh lapar lagi. Nomor 54. Kita baca ya. Farmers cut forest to provide more room for bla 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 bla. Menurut kalian jawabannya apa guys? 54. BK. Waduh. Lucu deh ini yang merah-merah. Aku sukanya punya buntut. Buntut. Apanya merah-merah? Ini kan Oh. Planting crops or grazing livestock. B itu B semua. B semua ya. Aku D tuh, B ada yang D, semua. ada beda. Aku sih jujur aku jawabnya D. Aku D. Gimana ya? Aku jelasin ya kenapa kok aku jawabnya D. Karena di kalimat sebelumnya tuh ada nih, the biggest driver of deforestation is agriculture. Agriculture itu kan pertanian. Nah, makanya jawabannya tuh D yang channeling water to their rice fields. Sementara kalau aku di mau masuk dulu. pertanian, Iya, nggak apa-apa ya. oh iya silakan. Itu sebenarnya bukan bahas ini sih, bukan bahas ke agriculture-nya. Menurutku di sini Iya memang. yang dituju ini nomor 54 itu ini farmers kan, itu kan dibilang farmers. Nah, farmers Yes. itu kalau kita iya, menurutku ini lebih membahas ke lahan gitu. Jadilah karena Kebutuhan iya, lahan kan. karena dari awal udah kita di spoiler kalau itu deforestation gitu, illegal logging. Jadi untuk jawaban yang paling tepat menurutku sih B. Apa jawabannya? Sorry nggak dengar. Jawabannya D. D, oke. B. B. Iya. Soalnya jauh, aku Grazing misalnya para livestock, petani ya. motong pohon gitu. Buat Nah, lari ya tapi ini. kenapa kok yang grazing livestock? Grazing livestock tuh maksudnya apa nih? Untuk ngeanuin ternak. Pertanian sama peternakan itu sama beda sih? Bisa sih, soalnya ini masuknya agriculture. Kalau farmers itu bisa sebenarnya. Untuk opsi yang B, C, D itu bisa. Saya tadi peternak. aku tadi mikirnya bukan B karena aku mikirnya pertanian sama peternakan itu beda. Pertanian kan nggak ada hewan ternaknya gitu menurutku. Gitu sih. Dari kalian ada yang mau ditambahin nggak? Safi, Iskandar. Jadi jawabannya yang mana sih? B atau D? Aku masih D sih. Aku juga masih D. Aku masih D. Emang masuk ke Grazing livestock menurutku ke peternakan guys. Sementara ini agriculture itu kan pertanian. iya, tapi di sini aku kan cari kan grazing livestock. Aku lihat ini aku cari di sini. Oke. Nih, in agriculture, grazing is a method of Farmer itu petani kan? Bisa petani. Farmer. Tapi emang ada hubungannya sama si forest ini ya kalau misalkan itu. Sorry nggak jadi. Iya. Farmer itu petani ya. Aku mikirnya gini, ini bukan bahas tentang si agriculture beneran, kayak ini kayak membuka kalimat baru gitu loh. Jadi ini dimulai dari farmers, dimulai dari nyebutin mereka yang memotong hutan untuk menyediakan banyak ruang untuk ini planting crops or grazing livestock. Kalau kita pakai channeling gitu, channeling waters to keep. Oke, bentar aku ikutan baca nih. Ya, aku tetap busy. Terus kalau kita sambungin ya ke yang berikutnya, often small farmers will each clear few acres to feed their families by cutting down trees. Itu masih nyambung. Kalau kita bahas si rice field tadi beda sih kayaknya. Coba dari kalian gimana? Oke. Kalau D itu masuknya pengairan. Iya, aku juga mikirnya aku kira
emang the entirety of this passage is talking about pengairan. Jadi aku jawabnya D. Tapi maksudnya kan kayak kalau aku mikir tuh kalau misalkan lahan dipotong buat apa? Buat ituin air ke rice field. Aku juga mikirnya gitu. Tapi no, there's a new perspective that I don't really know. Iya, tapi kan kalau misalkan channel, sorry, berarti kalau yang ini aku yang salah soalnya aku nggak tahu kalau misalkan apa namanya potong pohon itu nggak bisa irigasi. Jadi menurut aku ikutan Iskandar aja. Ini gini, ini tuh nanti dah aku jelasin deh. Jadi itu nanti. Bentar guys, Ya, aku mau bilang dulu nih, kan di beberapa tempat kalian udah ada yang udah maghrib nih. Jadi kalau mau leave nanti bilang dulu ke salah satu dari kita, tapi jangan langsung leave dulu ya, kita kasih kode kelasnya dulu, biar kalian tetap bisa absen ya. Nanti kalian udah leave, aku panik. Ini ada yang izin lagi soalnya barusan. Tadi udah dikasih kok sama Iskandar. Hah? Kode kelas? Udah. Serius? Iya. Oh ya udah sih. Ya udah. Oh pas aku hilang tadi ya. Oh ya udah aman kok gitu. Lanjut ya, nomor 55 nih. Lanjut aja. Nanti 54 aku kasih tahu detailnya. The huruf yang dimiringkan. Paragraph 3, ya pokoknya katanya dimiringkan. 3 min apa nih? A B C D E, ayo. Coba jawaban kalian apa nih? Ada yang B tuh, ada yang C. Ada jawab B, jawab C. Mana kita bisa? Oh, growing urban sprawling ya. Oke. Growing urban. Kita bahas ya. Ini siapa yang mau jawab? Aku ya. Jadi untuk nomor 55 ini jawabannya C. Jawabannya C ya, uncontrolled expansion of urban areas. Kenapa di situ sudah ini ada, kalau kalian tahu artinya urban sprawl itu terkapar. Jadi kayak apa ya? Ini tuh kayak misalnya ini deh, misalnya kayak kalian beli kebutuhan rumah gitu kan, lebih mahal di kota sama di desa. Nah, yang dimaksud sama growing urban sprawl itu sama kayak gitu. Jadi di sini konteksnya orang-orang perkotaan itu jadi nggak teratur karena ada udah buat lahan baru dan buat pemotongan itu. Jadi ya jadi begitu guys untuk penjelasan Kozi. Oke. Kalau dari aku nih, aku mau nambahin nih. Kalau aku sih, aku mikirnya gini. Aku jawabnya C gara-gara, apa namanya? Kan growing urban sprawl itu tuh kalau kita singkatin tuh ini, poorly planned lands ya. Terus, nah nih, aku tulis ya. Di sini tuh poorly planned lands. Kalau poorly planned lands berarti kan dia kan nggak dirawat gitu ya. Terus ya udah, aku mikirnya uncontrolled aja. Maksudnya kayak aku mikirnya kayak the simplest one aja, kalau dibaca yang lainnya tuh kayak too much to take gitu loh. Jadi aku kayak ya udah uncontrolled. Jadi itu fully planned. Terus yang ini juga uncontrolled karena dia fully planned. Jadi dia uncontrolled gitu loh. Kayak you get my logic, right? Anyway, so there's that. Aku tuh sakit sih. Iya. Oke. Ada yang mau nanya nggak di sini? Oh, Nggak paham Kak. Ini kalian baca ulang deh yang di bagian ini. Itu loggers ini tuh apa ya? Pemotong itu some of blah 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 are acting illegally, also build roads and access remote forest. Nah, mereka itu
nggak cuma memotong secara ilegal, tapi mereka juga membuat jalan untuk untuk jalan yang aksesnya sampai ke hutan. Nah, itu kan memperluas gitu, memperluas ekspansi. Nah, itu yang dimaksud dengan growing urban sprawl gitu. Jadi yang dari kota itu jadinya ini nggak teratur pindah ke daerah yang udah ditebang tadi karena udah dibangun jalan. Paham nggak? Aku jelasin paham nggak ya kalian? Yang dimaksud dengan uncontrolled itu di situ. Halo? Aku ngerti. Laura ngerti nggak nih kalau dijelasin sama Iskandar? Ngomong belibet memang seru banget. Halo. Saya ngerti. Tadi siapa yang nanya? Laura Siapa yang apa? Laura ya? Jangan-jangan dia masih bingung juga. Masih berusaha memahami. Paham, Kak Salsabila. Oke, makasih Salsabila. Halo. Laura gimana nih? Lanjut Lanjut aja, Kak. Oke. Tapi ini udah nomor 55 nih. Dan udah maghrib juga. Udah mulai gelap. Kalian kira-kira mau lanjut atau kayak kita stop aja? Soalnya kalau aku kan akademik ya, jadi aku yang bikin rulesnya maksimal 90 menit nih. Jadi kira-kira kalau 5 selanjutnya lanjut di Discord gimana? Ya kan juga udah banyak yang live juga nih. Udah maghrib juga nih. Nggak apa ya? Apa ya? Discord aja, Kak. Iya. Okay. Jadi juga udah banyak yang izin. Jadi kayak aku juga nggak enak daripada sholatnya yang cepet. Oke, biar kita sholat kita apa nih 933? Kodenya. Lah, yang tadi kodenya kelewatan. Ben aja deh tadi. Gimana? Beda deh. Enggak, kamu bilang apa aku tadi? bilang ke Sami 575 dari tadi. Nggak apa-apa. Yaudah, maaf ya teman-teman karena kita kurang cepat, jadi kita nggak bisa ngerapin itu. Nanti kita bahas lebihnya di Discord ya. You may be. Tadi aku ada yang ngasih tahu ke yang izin ke aku 575. Oh, ada bahasa Indonesia ya? Lupa. Boleh. Emang habis bahasa Indonesia tuh jam berapa? Aku yang akademik, aku lupa dulu anjir, maaf ya. Bentar. Jam 7 sampai selesai. Nggak tahu jam berapa. Oh, jam 7. Berarti gini deh, kalau bahas ini deh. Nah, kalau bahasa Indonesia udah selesai, langsung tag aku, Tania sama Iskandar biar kita ingat. Oke? Bahasa Indonesia di Discord juga. Oke. Makasih ya Dira. Makasih Talita. Nanti aku kirim yang belum aku ketik ya di Discord, kalian bisa cek. Nanti PPT-nya aku kirim pas udah selesai, udah sampai 60 aja ya. Iya. Oke, boleh live kok. Makasih ya. Bentar, kita belum udah bilang giveaway nggak sih tadi? Udah ya? Udah nggak sih? Udah ya. Semangat semuanya. Jangan lupa isi linknya. Iya. Nepalnya jangan lupa diisi ya. Thank you guys. Hati-hati di jalan. Semangat belajarnya dan jangan lupa verifikasi simak. Aku belum bayar anjir, lupa. Iya. Anyway. Itu Safi udah jauh-jauh mau ngerantau masih mau daftar simak. Iya. Gue dimarahin sama gue. Gue disuruh di Jakarta atau enggak UGM, kan nggak jelas ya dasar sama emak. Apa UGM sini UGM? Iya, makanya kemarin aku nyobain IUP kan, semua dapet jelek emang. Iya sih susah IUP. Kemarin aku ikut IUP. Cuma Razan